Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Cecilia Della Anggraini, NPM 2013024040, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang SKU dan TKU Gerakan Pramuka. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum setelah melewati ujian-ujian. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Sedangkan SKU untuk golongan pandega terdiri 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan membentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Keterampilan kepramukaan penegak harus direncanakan dengan baik karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan apabila tidak cermat dalam memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Kecelakaan karena keteledoran atau kesalahan teknis adalah kesalahan pembinanya. Materi pokok keterampilan pembina yang hendak disampaikan kepada penegak bisa disampaikan oleh penegak sendiri, instruktur, pembantu pembina, atau langsung oleh pembinanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, upacara penegak meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua, upacara pelantikan penegak. Yang ketiga, upacara pindah golongan. Yang keempat, upacara penerimaan anggota baru. Berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik atau games mengenai Morse, Simapur, dan berbagai sandi lainnya. Kompas dan peta. Yang pertama, menentukan titik tuju atau ordinat pengukuran derajat, membuat peta topografi kota, provinsi, dan negara, serta peta-peta dalam navigasi darat. Pioneering, aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul tambah, palang, Inggris, kursi, dan simpul anyam. Membuat menara, sesa, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model, Google, dan berbagai hashtag karya dari tali. Mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element, baris berbaris dan kolonel. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat, dan mempelajari cuaca. Untuk sanggar, permainan untuk ambalan, permainan besar, mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak, senam, olahraga, dan bela diri untuk menegak, diskusi seminar, loka karya, dan teknik berdebat. Kepemimpinan penegak, pembentukan pramuka sangga, menentukan pradana. Yang kedua, pembentukan dewan ambalan dan rapat-rapat. Yang ketiga, rapat dewan kehormatan penegak. Yang keempat, LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan penegak dan pandega. Dan KPDK. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak, yaitu Raimuna, Muspanitera, Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bakti Saka, Kemah Bakti Penegak, pengisian SKU, SKK, dan SPG penegak. Keterampilan kepramukaan pandega harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, dan dilakukan oleh para pendega itu sendiri. Tetapi tetap harus diketahui atau mendapat persetujuan dari pembina. Materi pokok keterampilan pandega meliputi sebagai berikut, yaitu upacara pandega meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan pandega, upacara penerimaan anggota baru, berbagai sandi dipelajari oleh pandega sendiri.